Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? Buka surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Ali Imran ayat 188 sampai ayat 189. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian Ustadz dan para santri, termasuk pemirsa TikTok dan snack yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menjalankan perintah Allah, yaitu puasa Ramadan hari pertama. Insya Allah besok masuki hari kedua. Nah, perintah puasa sudah pernah disampaikan oleh para Rasul Anbiya sebelum Rasulullah. Ini disampaikan di Al-Baqarah 143. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini untuk perintah wajib khususnya di bulan Ramadan untuk supaya kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, 10 hari pertama itu itkun minan nar,
terbebasnya hamba Allah dan umatnya Rasulullah daripada api neraka jika dia melaksanakan puasa dengan benar. Jika dia melaksanakan puasa sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil puasa dia juga menjaga pandangannya, telinganya, lisannya, hatinya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan hanya dahaga dan lapar, tapi pandangan mata yang haram itu ditinggalkan. Pendengaran yang tidak benar, suudzon, prasangka buruk ditinggalkan. Ya, berbincang-bincang tidak sesuai dengan ajaran agama, bukan berdakwah di jalan Allah, tapi ghibah, tinggalkan. Karena itu akan membuat puasa kita sia-sia belaka. Ya, dari Imam disampaikan ayat 198, Abdul Syaitan Rajim, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu wa la tahsabannahum bimafazatin minal azab wa lahum azabun alim. Banyak orang berbangga karena terbiasa maksiat kepada Allah, jadi maksiat dianggap biasa-biasa saja. Kata Allah, jangan dianggap itu biasa. Maksiat itu dilarang oleh Allah. Ini disampaikan di sini. Jangan sekali-kali kamu lihat bahwa orang-orang yang gembira dengan apa perbuatan mereka, ada perbuatan buruk mereka, ya, yang telah mereka kerjakan dan suka dipuji atas perbuatan yang mereka anggap baik yang tidak mereka lakukan. Kamu jangan sekali-kali mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Amal sedikit tapi riya, ingin dipuji oleh orang lain, atau tidak melakukan suatu amal baik sama sekali, tapi menyampaikan bahwa aku telah berbuat ini itu. Nah, di bulan Ramadan ini kita lebih banyak diam, lebih banyak tadabbur Al-Quran, lebih banyak membaca Al-Quran, ya, lebih banyak untuk membaca kisah-kisah tentang Rasul, perjuangan Nabi SAW. Itu bagus. Dan berkumpul dengan orang-orang soleh, itu diperbanyak. Dan bertobat kepada Allah, diperbanyak tobat kepada Allah. Makanya usahakan, ya, usahakan ijazah daripada Al-Fakir itu istighfar sholawat yang 5 waktu itu kerjakan. Kesempatan bulan Ramadan untuk mengikis dari penyakit-penyakit hati, ya. Selanjutnya, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah menguasai semua langit dan bumi dan segala keperluan kepentingan kita. Jangan khawatir nanti menjelang lebaran pasti Allah akan berikan rezeki yang barokah. Begitu. Berprasangka baiklah kepada Allah, jangan ragu. Diperintahkan puasa Ramadan masih mikir bagaimana nanti Idul Fitri. Laksanakan puasa dengan benar, Allah akan perbaiki kehidupan kita jika kita melaksanakan syariat dengan benar, khususnya syariat puasa yang sekarang kita jalankan. Ya, di Al-Maidah 13 diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu minasyaitonir rajim, fabima naqdihim mithaquhum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima am mawadi'ih. Namun karena mereka melanggar janjinya, kami menjadikan hati mereka keras membatu. Jadi kalau orang melanggar janji artinya diperintahkan puasa Ramadan oleh Allah, tapi tidak berpuasa atau menjalankan puasa tapi juga maksiat. Al-Muqtasid, golongan kedua itu, yang puasa iya tapi lirik-lirik iya, puasa iya ghibah iya, puasa iya tapi ragu-ragu iya. Golongan Al-Muqtasid ini berbahaya. Ya, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hati keras membatu, ini bahaya ya. Ya, kemudian yuharrifuna al-kalima am mawadi'ih wa nasu haddam mimma dukiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Sampaikan oleh Allah, dan kami menjadikan hatinya keras membatu, mereka suka mengubah firman-firman Allah dari tempat-tempatnya dan
mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Kalau sudah hatinya keras membatu, diperintah A dia akan ke B, diperintah B dia akan ke C, diperintah C dia akan ke D. Kenapa? Merasa tidak berdosa, merasa yang dilakukan itu benar. Kalau hati keras membatu itu nggak akan hidayah, susah masuk. Ya. Nah, kemudian engkau Muhammad nanti akan melihat pengkhianatan daripada mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat, sekelompok kecil. Jadi mendapatkan hidayah itu sekelompok kecil karena hatinya lembut, karena bertawakal kepada Allah, karena melaksanakan ibadah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan benar, khususnya puasa Ramadan. Mengawali puasa Ramadan, kemarin dari Nyepi sudah Al-Fakir aja kalian tinggal di sini. Itu awal sebenarnya. Ya, momen Nyepi momen yang bagus untuk tadabbur Al-Qur'an, sepi. Ya. Ini kita bicara syariat ya, momen sepi itu bagus. Ya, tapi sedikit juga yang datang. Lebih bagus Nyepi di rumah, enak istirahat, kan Nyepi tidur lebih nyaman gitu. Ya nggak apa-apa, hidup ini pilihan, beramal soleh itu pilihan, terserah pada kalian. Hikmah akan ada setelah kita melaksanakan perintah Allah, akan ada hikmah, akan ada bentuk daripada apa yang kita lakukan, ada buah yang Allah akan tunjukkan kepada kita, ya. Nah, kemudian maka maafkanlah mereka dan biarkanlah. Saya minta memaafkan, saya maafkan, tidak apa-apa, nggak masalah. Tapi hikmah kan akan dimiliki oleh masing-masing daripada kalian, dan biarkanlah. Punya Allah menjadi orang yang muhsin, berbuat kebajikan, mengajak dengan ajakan terbaik supaya apa? Istiqomah ini bisa tertata. Udah Al-Fakir ingatkan, setiap hari istiqomah di jalan Allah, setiap hari tadabbur Al-Quran, setiap hari diingatkan untuk selalu waspada, setiap hari, bukan hanya setiap minggu, bukan hanya 2 kali, bukannya sekali atau enggak sama sekali, tapi setiap hari diingatkan. Makanya share video untuk dibuka, ya. Dipertajam lagi di Al-An'am 42 sampai 43. Allah firman, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'annahum yatadarra'un. Sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau, tetapi mereka membangkang, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar tunduk merendahkan diri kepada Allah. Jadi sebelumnya diperintahkan umat terdahulu untuk berpuasa sama seperti kita, para anbiya, para rasul sebelumnya. Ya, ada sebagian daripada mereka tidak mau melaksanakan puasa itu, tidak mau beramal soleh, melawan nabinya, bahkan membunuh rasul-rasul mereka. Nah, maka ini diingatkan sebagai umat Rasulullah, kita selalu baca Al-Quran untuk memahami, dan Al-Fakir diperintahkan menyampaikan kepada kalian seperti ini. Walaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Tapi mengapa mereka tidak tunduk merendahkan diri kepada Allah ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras. Loh, orang yang ingkar kepada Allah padahal diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, satu syariat dan janji ikut minan nar 10 hari pertama ini diingkari, tidak dilaksanakan dengan benar, tidak dengan benar, ya, tidak melaksanakan, tidak dilaksanakan dengan benar sesuai dengan kaidah dan syariat agama Allah, maka berbahaya, malah puasanya jadi puasa yang bermasalah. Jika ditambahkan dengan maksiat kepada Allah, pandangan, pikiran dari yang Al-Fakir sampaikan, dengan hati, persangkaan buruk, ya akan dapat hasilnya, malah hati akan mengeras, ya. Dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Ya nggak apa-apa, ngapain kita ikuti semua? Padahal Al-Fakir pernah ingatkan bahwa kalau beramal soleh itu totally, dengan total, keseluruhan, jangan memilih dan memilah. Jangan
laksanakan perintah Allah secara menyeluruh, apa yang difirmankan di Al-Quran sesuai yang apa Al-Fakir sampaikan kepada kalian. Ini terus diulang untuk diikuti, tapi terkadang tidak diikuti sesuai dengan kaidah aturan syariat. Ya, kemudian di Al-Kalam 44 sampai 48 ditekankan lagi oleh Allah, dipertajam daripada Ali Imran ayat 42 43 tadi. Al-Kalam 44 48 ditekankan lagi, lebih fokus lagi. Perhatikan, Allahu minasyaitonir fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits, biarkan aku bersama orang yang mendustakan perkataan ini Al-Qur'an. Anastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kelak akan kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Nah, ini seperti di atas ini jawaban Al-An'am 43 tadi. Falaula idza ja'atuhum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Hati mengeras, tidak mau menerima kebenaran. Wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun. Setan membisikkan, menggambarkan seakan itu indah. Maka dijawab oleh Allah lagi di Al-Kalam 44 tadi, biarkan aku bersama orang yang mendustakan perkataan ini, biarlah, nggak peduli aku. Maka setelah kami akan biarkan mereka berangsur dalam ke arah kebinasaan, ya, yang tidak mereka ketahui, ya. Min haitsu la ya'lamun, arah kebinasaan yang tidak mereka ketahui, ya. Selanjutnya ayat 45, wa umli lahum inna kaidi matin, aku beri tenggang waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh. Tenggang waktu, ada orang yang berpikir dengan tenggang waktu bertobat kepada Allah, memaksimalkan Ramadan. Ada yang berpikir dengan tenggang waktu, santai dulu, toh masih muda, kok ngaji-ngaji terus, kok ke majelis terus, ngapain nyepikan santai di rumah, untuk apa datang ke majelis terus, capek deh, gitu, ya kan? Nggak apa-apa, ini bukan menyindir tapi memperingatkan, menyampaikan. Kalau menyindir lain, ya, ini menyampaikan, memperingatkan di hadapan umatnya Rasulullah supaya ngerti, supaya faham. Dikasih libur tuh bukan libur, kita tenggang waktu daripada Allah. Wa umli lahum inna kaidi matin, biarkan mereka, kata Allah, aku beri tenggang waktu kepada mereka, sehingga rencanaku sangat teguh. Tenggang waktu, jangan sampai kena seperti ini, kata Allah. Masih saja, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun, kata Allah. Apa engkau Muhammad minta imbalan kepada mereka sehingga mereka diberi banyak utang? Apakah saya minta imbalan kepada kalian untuk supaya kamu di sini datang? Tidak. Tapi juga saya ingin kalian berlindungi, kalian dijaga oleh Allah. Dengan apa penjaganya? Dengan tadabbur Quran, maka Allah hadir menjaga kita. Gitu, ya. Saya kira saya tidak meminta bayaran. Saya kira, ya, entah kalau ada yang mengira begitu. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun, ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya? Saya tahu, tenang aja, saya aman, ya, gampang itu, nggak, biarin aja sana, saya kan punya kepentingan sendiri, masa gitu-gitu terus, ya mungkin begitu, wallahu a'lam bishawab. Tapi Al-Fakir bacakan Quran kepada kalian yang persis seperti tingkah lakunya ini, mirip, ya, mirip, bukan mengada-ada, tapi memang ada. Dan selanjutnya 48, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti id nada wa huwa maqdud. Oleh karena itu bersabarlah, dan Muhammad diminta sabar. Ya harus memang sabar, kan orang ini keadaannya, ya tetap bersabar. Untuk apa? Memohonkan hidayah kepada Allah, terhadap ketetapan Tuhanmu, kata Allah. Dan janganlah seperti orang yang berada dalam perut ikan. Nabi Yunus maksudnya ketika dia berdoa dengan hati sedih. Ya, pada waktu itu Nabi Yunus AS meninggalkan umatnya, sehingga Allah perintahkan ikan nun untuk menyantap Nabi Yunus AS, ya, harus loncat ke laut, sehingga
berzikir kepada Allah Nabi Yunus alaihissalam, ya, dengan zikir yang paham kita semua itu, ya, mohon ampun kepada Allah supaya tidak jadi orang-orang yang zalim, ya. Maka Allah ampuni dengan beberapa kalimat sehingga Nabi Yunus dientaskan kembali Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dari Allah kepada kita. Dengan An-Nur 24 sampai 25 sehingga Allah firman, a'udzu minasyaitonir rajim, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, kata Allah. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Tangan kita, mata kita, kulit kita, langkah kita menjadi saksi atas perilaku kita. Iqra kitabak, baca kitabmu sendiri. Allah menyempurnakan nikmat dengan menyampaikan berita yang mulia ini kepada kita. Supaya kita apa? Jaga, waspada, itkun minan nar. Kita mengharapkan itkun minan nar, terbebas daripada azab neraka 10 ke depan ini. Maksimalkan ibadah kita, maksimalkan taubat kita, maksimalkan bersyukur kepada Allah, maksimalkan tidak punya keraguan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin, kata Allah. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka mengetahui bahwasanya Allah Maha Besar lagi Maha menjelaskan. Allah menyempurnakan balasan. Dua hal, ya, balasan dengan Allah menambahkan azab kepada orang ingkar kepada Allah, atau Allah menyempurnakan cahaya. Yang mana itu yang akan kita dapatkan? Ditambahin azabnya apa disempurnakan cahaya atau nikmat Allah? Yang mana dipilih? Pastinya kita memilih disempurnakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasakan mengikuti perintah. Jangan ngedumel, biasakan mengikuti perintah. Biasakan tekun berharap kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Bahwa Al-Fakir mengajak kalian untuk berharap hanya kepada Allah, enggak yang lain. Ya. Dan Anbiya 47 sampaikan di sana, a'udzu minasyaitonir rajim, wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan meletakkan timbangan amal yang tepat pada hari kiamat sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit, ya, sedikit pun amal itu hanya sebarat gisawi, pasti kami mendatangkannya. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan berapa banyak amal saat kita tadabbur Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Fakir bacakan, ya, Al-Quran kepada kalian, mendengarkan dan menyimak. Kemudian Al-Fakir menjelaskan dengan firman-firman tambahan yang lain. Tadarus Quran ditambah dengan tadabbur Quran. Inilah kemuliaan yang besar, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam-malam Ramadan ke depan. Mudah-mudahan kita panjang umur sehingga bisa mengikuti ini terus, ya, karena ini kemuliaan besar, ya, double-double amalnya, double-double pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian di sini sampaikan di Maryam ayat 83, Allah firman, a'udzu minasyaitonir rajim, alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau perhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat kepada Allah. Ini Allah bertanya, tapi Allah menjelaskan dalam pertanyaan itu. Tidakkah engkau perhatikan bahwa kami telah mengutus setan? Alam tara anna arsalna syayatin sayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Dan engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat kepada Allah, menggoda sehingga mereka jatuh dalam lembah kemaksiatan kepada Allah. Jangan sampai di bulan Ramadan kita mengulang, loh, katanya setan dibelenggu, kenapa masih perilaku setan kita lakukan? Karena jejak setan,
masih ada dalam diri kita, penyakit yang harus dikeluarkan. Pertama, yang kedua, kita panggil setan itu sendiri dengan maksiat kepada Allah. Terlepaslah belenggu itu, kita seret dan kembali kita ambil setannya itu. Ya, setan dibelenggu oleh Allah semuanya memang. Tapi yang kita gemar melakukan perbuatan setan, ya akan hadir setan pasti. Ya, lepas belenggunya akan menghabiri kita. Kenapa? Di Yuzuruf 36. Barang siapa ingkar kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan setan-setan itu sebagai teman bagi mereka. Pasti. Hanya hati-hati dengan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan manusia, hubungan amal soleh kepada Allah ini. Ya, dengan menjaga hubungan dengan manusia, hubungan dengan lain-lain, itu perlu dijaga. Nah, kemudian di Az-Zumar 53 yang merupakan pamungkas kita, sering Al-Fakir bacakan ini, tapi malam ini penting untuk Al-Fakir ulang. Ya, Al-Syaitanirrajim, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan oleh Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri. Ya, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai anakku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengarkan Al-Fakir, ikutin Al-Fakir. Saya tidak meminta apapun daripada kalian. Saya minta kalian mendapatkan keberkahan dari Allah pada bulan Ramadan ini secara umum total, bahwa kalian akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Balasan kalian adalah dunia dan balasan akhirat. Dua, permohonan kalian itu dunia dan akhirat. Kalau Allah sempurnakan nikmatnya, ya, itu apa-apa kita harapkan. Mudah-mudahan Allah menjadi memberikan pada kita hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, di 10 awal Ramadan, ya Allah, entaskan kami daripada api neraka, bersihkan kami ya Allah, jauhkan kami dari perilaku maksiat dan buruk, sempurnakan nikmat-Mu dengan menyempurnakan amal puasa kami ya Allah, jauhkan kami daripada maksiat kepadamu ya Allah, dekatkan dengan amal soleh dan amal-amal yang lain, sehingga 10 hari pertama kami mendapatkan keberkahannya besar, yaitu itqun minan nar, itqun minan nar, itqun minan nar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.